Oke. Kalau udah di info ya. Kita lagi nyari-nyari dulu. Siap. Oke, Pak. Oke, salam kenal ya. Terima kasih lo udah ngunjungin channel saya ya. Ternyata ada juga dari kalian yang ngelihat untuk Odoo-nya ya. Kedengeran suaranya ya? Halo? Kedengeran, Pak. Oke, oke. Eh, saya coba share screen ya, share screen. Ada yang ikut lagi nggak? Nggak ada ya? Ada, Pak, tapi lagi ada kerjaan. Mungkin Oh ya, oke. nanti masuk. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu ya, dari mana-mana aja nih ya. Terus kenapa ini apa Odoo-nya kenal di mana, terus kenapa mau Odoo, terus di kampus itu ERP-nya seperti apa yang dipelajarin gitu. Dan mata kuliah apa ya? Halo? Oke, Pak. Salam kenal sebelumnya. Saya Fitria Imran. Eh, Mm-mm, mm-mm. saya Fitria Imran, Pak, dari Universitas Ahmad Dahlan. Sekarang saya lagi skripsi semester 8. Nah, Mm. untuk mata kuliahnya sendiri belum pernah. Maaf sebelumnya saya dari program studi sistem informasi Oh, dari SI ya berarti ya. sistem Oke, informasi oke. di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, sekarang saya lagi skripsi, Pak, semester 8. Terus untuk mata kuliah ERP sendiri nggak ada, Pak, dari semester 1 sampai sekarang nggak ada sama sekali tentang ERP. Jadi saya sama sekali nggak tahu tentang ERP itu gimana. Tapi uh, tiba-tiba semester 8 ini saya kayak ngelihat-lihat jurnal dulu kan, Pak, pas awal-awal sebelum sempro kemarin untuk menyusun skripsi itu. Mm. Nah, lalu itu kayak, nah ini kebetulan kemarin itu mau skripsi kan ke tempat ke kelurahan dulu kan, Pak, nyari-nyari di sana tempat penelitiannya gimana. Terus ada cutting juga yang sebelumnya udah pernah skripsian di sana, tetapi tentang
beda itunya, beda apa ya, masalah penelitiannya. Nah, terus kiranya bisa untuk ngelanjutin, tapi kata ibunya cari cari yang lain aja. Terus pas ditanya di kelurahan, di sana tuh ada kayak penyewaan tanah gitu kan Pak, tapi masih masih menggunakan Excel, terus nggak bisa ada tagihan dan lain-lain. Oh, Nah oke terus oke, saya, ya. ya mulailah Pak saya cari-cari jurnal gitu, tiba-tiba katanya coba pakai open source gitu-gitu kan, walaupun kalau misalnya nggak bisa ngoding atau apa gitu. Nah jujur Pak, walaupun saya sistem informasi tapi nggak bisa sama sekali ngoding. Oh, Kayak nggak dapat juga ya ngodingnya? ngoding dapet tapi kayak nggak terlalu bisa Pak. Oh, oke. Nah makanya saya sekarang untuk ngambil yang judulnya tentang ERP ini, open source. Nah kebetulan nyari-nyari di YouTube muncullah channel YouTube-nya Pak. Oke, oke, oke. Yang lain ada mau nambah nggak? Apa cukup mewakili aja? Karena biar nggak terlalu lama ya. Atau nanti kalau memang kalian pengen sharing-sharing lagi nggak apa-apa, saya siapin waktu. Kalau Oke, sama, mungkin sama saya sih Pak bisa kayaknya. sama ya. Ya udah. Iya Pak, Oke, mewakili. oke. Makasih ya buat experience-nya si panggilnya apa tadi? Saya Eh, Fitri Fitri Pak. ya. Ya, Oke, makasih ya buat sharingnya ya. Jadi mungkin ini kan jadiin tugas akhir. Jadi saya bisa sekilas jelasin mungkin dan juga di channel saya udah ada penjelasan ya. Atau saya dulu perkenalan juga, saya ini sekarang ini eh, mm, sebagai manajer IT ya, dan juga ERP di salah satu dealer Honda. Nah, untuk ERP sendiri itu sebenarnya saya sekitar 4 tahun lalu itu atau 5 tahun lalu itu udah kenal Open ERP ini. Saya lihat dari laptop komputer. Jadi kan teman saya ada resign, saya gantiin dia itu di perusahaan food and beverage multi bintang. Jadi waktu itu dia resign, jadi saya disuruh ganti dia di lokasi di marketing marketing ininya lah apa, kantor marketingnya. Jadi kan itu ada pabrik, ada marketing marketing office ya. Nah saya ditaruh di situ. Jadi pas saya ganti dia, saya lihat tuh ada tutorialnya OpenERP dari Pak Budir Harjo nggak salah ya. Nah itu OpenERP 7, tapi pada saat itu pun Odoo udah Odoo 10 nggak salah. Jadi nggak nyambung. Makanya pas saya cari Odoo-nya, oh malah orang udah nggak make. Nah, nanti ini akan relate ke siapa kemarin ya, si Efra ya, bahwa kenapa pakai OpenERP 7 malah itu udah termasuk yang usang. Jadi udah ketinggalan. Walaupun mungkin berseliweran tutorial dan apa sih kayak makalah-makalah bahasanya dari orang-orang yang tugas-tugas kuliah juga bikin kan dipublish segala macam sebagai pustakanya kan, tapi itu memang udah sekitar OpenERP 7 harusnya ada sekitar ini ya 8-10 tahun lalu lah ya. Nah, di situ saya cuma ini aja ya apa sih saya baca-baca sih, tapi untuk implementasi saya masih belum tahu. Terus saya lihat, oh ERP itu ini, dan ternyata SAP itu ERP. Nah, SAP itu kan bisa miliaran ya. Ini saya cerita aja dulu biar kalian bisa jadi ya Pak. masukan ya. Jadi itulah SAP yang famous itu, yang terkenal itu ya, ERP itu SAP. Nah, SAP itu kan termasuk yang high class ya, kelas tinggi di mana perusahaan-perusahaan multinasional lah yang biasa sanggup. Jadi tuh kalau bahasa ininya project itu bisa sampai MM-an lah. Sementara kalau Odoo itu cuma ratusan juta kalau kita develop dan implementasinya. Lalu di situ saya berapa bulan-bulan gitu saya inilah mulai lagi Odoo-nya karena saya juga belajar Python. Saya pun sebenarnya bukan developer dalam artian yang memang develop coding, enggak. Tapi saya suka coding. Nah, jadi saya sepengalaman tuh banyaknya tuh di jaringan sama eh, di support, terus mulai-mulai rana ke sistem itu sekitar 3 tahun lalu. Nah, oke deh join lagi. Jadi di situ di 3 tahun lalu itu saya pun belum baru yang benar-benar ada Odoo-nya itu di manufaktur, itu salah satu
kepunyaan salah satu mantan BUMN ya, Bu Rini Sumarno, roti. Nah, itu manufaktur roti. Di situ tuh mereka pakai Odoo 13 yang enterprise. Jadi gini, Odoo itu salah satu ERP ya, ERP. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya referensi dari mana aja lah ERP itu. Nah, ini untuk desain desain umumnya ini, di mana itu ERP itu kepanjangannya kan Pak, perencanaan pengelolaan sumber daya perusahaan. Jadi ada modul-modul inilah. Jadi terpenuhi ERP itu kalau modul-modul utamanya ini ada, yaitu apa? Accounting. Nah, kalau untuk dia manufacturing dia ada production, terus untuk penjualannya, nah delivery ini pengiriman dan penerimaan barang. Ini kalau engineer ini mungkin untuk ininya ya, untuk kayak work order gitu lah ini engineeringnya. Terus ada human resource, purchase, pembelian, terus inventory. Biasanya kalau yang utama itu accounting, sales, sama inventory untuk gudang, sama purchase itu udah dibilang ERP. Karena kalau kalau hanya accounting doang itu nggak ERP, kayak mungkin kalian pernah dengar Jahri, terus kayak kenal Accurate ya, nah itu kan accounting doang. Terus kayak Salesforce itu kan mereka belum ERP karena cuma di sales modul doang. Dan kalau udah ada 4 modul atau 4 proses bisnis ini yang full sales, full inventory itu udah dianggap ERP sih. Itu udah dianggap ERP. Nah, ini mungkin kalian bisa cari-cari ya pengertian umumnya. Nah, dan kenapa harus ERP? Kenapa sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan harus ERP? Karena kalian nggak perlu bangun banyak sistem. Jadi nggak perlu beli Accurate, terus beli pengelolaan gudang, mungkin ada vendor-vendor yang jual software untuk inventory, terus kalian nggak perlu lagi cari software buat pengelolaan purchase, terus kayak untuk Salesforce penjualannya. Nah kan repot itu, makanya sekarang itu ERP itu lagi ngetren itu sekitar 5 sampai 8 tahun lalu lah ya. Jadi udah, dan Odoo ini yang bikin kenapa perusahaan-perusahaan atau UMKM pun mau pakai ERP karena budgetnya nggak mahal. Dan Odoo itu yang tadi itu terbagi dua, yaitu versi enterprise-nya itu yang berbayar bentuk subscription, dan yang community itu yang memang disediakan untuk komunitas. eh, Silakan download, tapi memang Odoo-nya ini kelebihan sama yang lain-lain tuh customize, dia bisa di customize. Nah, bahasa yang digunakan, saya sampai sekarang masih belajar nge-develop modul ya. Dan sekarang itu, jadi saya belum berani taruh di YouTube karena saya masih belajar untuk develop modul. Tapi kalau kalian pakai modul bawaan pun sebenarnya udah mumpuni banget ini sebenarnya. Nanti kita contohin ya untuk proses bisnisnya ya. Nah, itulah Odoo dia untuk program yang harus, kalau memang dan ini nih, sorry aku agak kelewat. Dan untuk untuk ininya di perusahaan itu dibagi dua untuk yang mengelola. Bahasanya kalau kalian memang di bagian ERP-nya, itu dikenal ada dua sebenarnya, fungsional dan teknikal. Nah, fungsional itu dia yang mengerti proses bisnis perusahaan. Nah, yaitu operasional yang digunakan di modul-modulnya Odoo ini dia yang ngerti lah. Misalnya dari harus bikin dulu ini quotation, nanti modul sales, bikin quotation, terus nanti kalau dikirim ke customer, customer nanti ternyata terima harga kita bikin SO-nya. Nanti pas SO-nya udah kita kirim kan, mereka itu quotation mereka bikin PO, terus kita bikin sales order kan, pas PO sales order baru kita kirim lah lewat delivery ini, nanti pengiriman. Nah, di sini inventory kita berkurang kalau sudah diterima, inventory berkurang yang ini. Nanti setelah itu mereka terima, lalu nanti masuk tagihan di accounting. Nah, di accounting itu nanti akan ada payment, register payment, terus pembentukan SOA-nya. Nah, biasanya kan kalau penjualan itu kan di ini ya, di penjualan di AR ya, jadi sebagai pendapatan. Kalau kita ternyata beli, nanti pakai modul purchase gitu. Sampai sini ada yang nanya nggak? Dipotong juga nggak apa-apa ya kalau mau nanya ya. Halo?
Iya Pak, ini izin, ini di Nah, record nggak ya Pak? saya sih record, tapi mungkin agak ngaco ya. Saya juga belum pernah, nggak pernah yang kayak gini sambil Jimit. Nanti saya share, tapi mungkin eh, yang live kayak gini ya memang saya sharing ya, nggak apa-apa ya. Oke Pak, nanti biar Nah, bisa dilihat lagi. iya tanya-tanya aja. Oke, itu untuk ERP ya. Jadi secara umumnya itu di perusahaan-perusahaan itu ya ini, kamu punya perusahaan, kamu pasti akan apa? Kamu pasti akan ada beli barang, terus kamu akan ada melakukan pembayaran, kamu akan ada prosesnya piutang hutang, terus kamu akan ada yang kamu jual. Nah, untuk yang model sewa menyewa tanah itu secara auto default sih sebenarnya nggak ada ya. Tapi itu maksudnya nanti bisa di-sell saja sebagai di situ sebagai pendapatan. Gitu kan itu kan sewa kan pendapatan kan. Nah, nanti baru ada invoice-nya, tagihan. Mungkin itu yang kata kamu tuh kwitansi gitu. Nah, nah, ini ada ditanya lagi nggak? Kalau nggak ada kita bisa praktek nih dari Iya Pak, modul-modulnya. boleh Ada Pak? udah clear, udah Iya, pernah baca-baca ya. Saya pun udah. kalau memang ada salah diinfoin aja, karena saya juga kan istilahnya kita pasti ada hal yang saya nggak tahu lah. Oke. Nah ini kan kalau di kita cari di internet itu kan banyak tuh kan gambar-gambar ERP itu apa. Nah kadang malah malah ada perusahaannya itu butuh ini CRM, ada CRM yaitu Customer Relationship Management, ada pengelolaan untuk customer tuh ada. Maka ERP itu luas banget sih. Ini kan dari sumber Mekaria. Terus ada project management. Nah, ini untuk pengelolaan project. Di kantor saya sebelumnya kan di anaknya Utama Karya BUMN itu sahamnya itu 60 persenan lah punya HK. Jadi mereka mainnya project karena konstruksi. Nah ini ada manufaktur. Kalau perusahaannya ada pabrik dan dia memproduksi dia manufaktur. Nah kalau memang ini bisa jadi e-commerce kayak Shopee, kamu bisa jualan barang pakai Odoo di online. Nah ini marketingnya ini yaitu nanti kamu bisa broadcast segala macamnya. Nah ini contoh-contoh yang dari website-website lain ya. Itu ERP itu kayak gimana sih gitu. Dan dan yang umum-umum tuh harus ada yaitu apa tadi sales, terus ada ini apa pergudangan, terus accounting. Nah, itu wajib ada. Malah kalau kalau purchase itu ini digantikan sama SCM ya, supply chain management yang lebih besar lagi. Jadi beberapa perusahaan itu departemennya pun ada yang namanya nggak pakai purchase apa nggak ada purchasingnya, tapi mereka menganggap itu sebagai mata rantai, jadi supply chain dinamai. Itu sebenarnya purchase juga itu procurement atau procurement itu sama dengan SCM. Jadi perusahaan-perusahaan pun saya yang berapa ini kerja beda-beda namanya penamaannya ada bilang purchase request untuk apa permintaan penawaran ada bilang PO, ada yang bilang purchase. Itulah pokoknya beda-beda lah mereka nama-namanya. Tapi sebenarnya itu sama kayak misalnya procurement, ada purchasing, ada SCM, tapi secara operasional mereka tuh sama dibilang cuma penamaannya berbeda-beda. Jadi perusahaan itu pun sebenarnya bebas-bebas aja ngasih nama departemennya ya. Ini kayak ini aset manajemen itu inventory, ternyata ada yang bilang aset manajemen, ada yang bilang inventory. Jadi kurang lebih berbeda-beda tiap perusahaan ini menamakan departemennya, tapi secara fungsional sama. Ini pengelolaan aset. Yang satu lagi bilang inventory, satu lagi bilang warehouse gudang. Mereka kan mengelola produk juga mereka, mengelola unitnya. Nah kayak gini ada ini kurang lebih kayak gini ya untuk apa sih penggambaran penggambaran ERP itu. Di sini udah cukup atau ada mau ditanyakan apa ini apa mau lanjut? Mungkin lanjut aja, jadi kalau misalnya ada pertanyaan dari prakteknya, Mbak. Mungkin. Oke ya. Nah di Odoo ini kan kalian bisa ngikutin yang video saya buat ini ya, buat install Odoo-nya ya, Odoo Oke. 16 ya. Di sini saya pakai pakai ini ya, pakai Docker. Jadi kita pertama kali itu harus bikin database-nya. Nah di sini saya misalnya bikin sesi sharing, loginnya itu saya bikin admin, passwordnya saya bikin satu aja karena ini buat latihan. Nanti kalau produksi nggak bisa kayak gini passwordnya, dihack langsung ini kalian sistem. Jadi harusnya nanti kalau yang ini tuh lebih kompleks lah bikinnya. Terus ini nggak wajib, phone number nggak wajib,
language-nya saya nggak terbiasa sama Indonesia ya. Jadi bukan saya nggak cinta, saya nggak bisa Indonesia, saya nggak juga jago bahasa Inggris, tapi saya lebih nyamannya Inggris. Terus counternya ini kenapa harus Indonesia? Ini nanti pengaruh ke accounting-nya. Jadi dia sekarang itu Indonesia itu semenjak Odoo saya nggak tahu di Odoo 11 ya, Odoo 12 sudah pakai COA Indo dia. Terus demo data ini supaya ada sampel datanya. Kalau kalian udah diproduksi nggak usah taruh. Jadi nanti kalian yang input nama customer, nama produk, terus nama vendor, terus alamat. Nah, itu demo data itu sebagai data dummy. Jadi karena ini kita lagi tes, maka dicentang. Tapi kalau kalian udah bikin benar-benar untuk perusahaan, kalian jangan centang, nanti kalian yang isi datanya gitu. Enaknya demo data ini minimal untuk ngetes bisnis flow-nya itu jalan lebih enak karena udah punya data dia. Nah ini salah saya ininya apa passwordnya ya, saya salah nih passwordnya. Coba sharing. Kok nggak mau ya? Nah di sini sebenarnya ada teknikal ya perihal untuk master password. Kalau kalian lupa, kalian masuk aja ke ini ke Odoo-nya itu karena ini di Docker. Jadi lihatnya itu nanti di sini nih di OdooConf. Nah OdooConf ini yang kemarin ada beberapa yang saya remote ya. Jadi saya kalau mau kalian ini admin passwordnya ini. Nah ini di copy terus dipastenya di sini pas bikin ini saya pikir ternyata bukan nih. Jadi kenapa tadi access deny karena master passwordnya berbeda sama konfigurasi yang di sini. Yang di ya, yang di tadi OdooConf. Nah yang di sini beda. Ini kan udah kan, udah tahu saya kan. Nah, jadi kita bikin database baru ya. Dia harusnya nggak deny lagi karena udah sesuai passwordnya. Kita tungguin aja dia lagi proses bikin itu. Nah kalau di Docker dia bisa lihat ini dia lognya di sini. Kalian bisa. Nah, mungkin kalau mau lihat Docker nanti bisa kalian ini lah. Saya udah mulai mau bikin Docker dia. Nah ini nih di sini ada log. Nah, ini ada log nih. Ini banyak banget. Di sini ini 1454 ya, nah, ini berhasil nih. Jadi dia lagi proses bikin ininya, database-nya. Nah udah jadi ya, ini udah jadi ya. Kalau ini udah jadi kan. Nah kalau udah kalian bikin database, kalian login. Nah defaultnya itu otomatis ini ya, localhost portnya saya nih ubah. Harusnya nih defaultnya 869 gitu. Iya kan, kalau kalian perhatiin itu dia otomatis ke 869, tapi karena saya ini banyak testing-testing, saya rubah port defaultnya. Karena saya belajar juga Odoo 12, ada juga Odoo 8, Odoo 14 yang kemarin juga malah mau mencoba Open ERP 7 di Docker. Jadi saya main di port supaya nggak bentrok. Oke ya. Nah, di sini itu kalau perhatiin di sini nih ada yang kalian berbeda nggak punya kalian ini? Kira-kira? Apa berbeda? Hah? Sama. Berbeda. Jadi yang ini Odoo 16 accounting ini di defaultnya nggak ada, Open Educate Core juga nggak ada. Ini saya tambahin. Nah ini namanya itu external add-on. Nah external add-on itu bisa kalian lihat di sini. Kalian buka di Notepad Odoo-Conf-nya. Nah ini dia add-on tab-nya. Saya ada namain di extra add-on. Nah di situ, di sini dia. Jadi saya ambil dari luar yang gratis tuh saya nanti akan kebaca di sini di sistem gitu. Baca di sistemnya. Nah, kalau di Windows saya pernah install itu Odoo 17 tuh, kan ada video saya Odoo 17 ya. Jadi
Kenapa Odoo 16? Karena Odoo 16 minimal udah banyak developer yang bikin modul, maka saya lebih prefer Odoo 16. Kalau Odoo 17 itu kan banyak-banyak isu ini perihal belum belum apa sih bug-bug segala macam, jadi belum berani orang buat bikin di produksi. Walaupun Odoo 17 sudah ada ya, udah dari berapa bulan yang lalu ya. Cuman Odoo-nya di mana ya saya taruh ya? Odoo. Jadi kalau kalian harusnya Odoo-nya ada di sini. Kok gini aja sih nanti kalian coba aja. Jadi di sini ini kalian nanti tambahin add-on pad di sini. Ya, add-on pad. Ini lokasi direktorinya. Nah, terus kalau mau nambah yang saya punya itu di sini itu banyak, gimana caranya? Kalian cemplungin aja. Kalian cemplungin, ini kan dokernya. Kalian cemplungin di ini kan kayak saya taruh direktorinya di sini nih. Di copy paste. Nah, dapatnya ini dari mana? Nah, Odoo itu punya marketplace. Dia alamatnya di sini apps.odoo.com. Terus kalian enter aja. Nah, kalian bisa cari di sini modul berbayar sampai modul yang gratis. Nah, ini saya singkat aja ya. Di sini tuh kalian sesuaiin versi Odoo kalian nih. Jadi dia defaultnya all version. Ini agak lama memang websitenya. Mungkin karena udah banyak yang akses nih. Misalnya cari accounting, 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 berat deh. Nanti kalian klik aja salah satu. Kalau mau yang gratis nih price-nya di lama banget, lama banget nih. Jadi harus agak sabar-sabar. Nah di sini kalian, ini defaultnya 17 ini, ganti aja 16. Oh loading lagi. Ah, jadi bisa di sini ya nyari-nyari modul eksternal nih Odoo 16. Terus, nah ini open source nih gratis. Nah ini kalian bisa tes-tes tuh kebutuhan mau butuh apa nih misalnya financial risk kan ini gratis nih semua karena di sini kita pilih open source terus versinya 16. Jadi kalau kalian ambil versi 17 taruh di 16 nggak akan bisa install pasti error karena strukturnya berbeda ya. Itu untuk ininya ya kenapa punya saya banyak yaitu saya ambil dari Open Educate karena saya bikin platform ini learning center walaupun belum jalan ya saya kan ada di edukasi.net itu saya bikin web base-nya tapi itu backend-nya Odoo. Nah saya install kayak Open Educate ini buat kayak sekolah gitulah cuma belum jalan sih saya masih masih ini aja masih apa sih masih masih belum siap. Nah di sini kalau kalian pertama kali install itu kan kosong. Nah, seperti yang saya bilang, yang umum-umum mungkin ini ya ini interface-nya ya, interface-nya. Nah, kalau ini itu kan view-nya dia view ada dua view di sini yaitu Kanban sama list. Nah, ini. Kalau mau lihat bentuk list, kalian klik ini list. Kalau mau Kanban ya kalian klik yang menu kiri ini Kanban. Nah, senyaman kalian aja. Kalau list, enaknya list apa? Kita bisa search nih, kita bikin cell, terus kita centang. Ini kalau mau banyak install ya bisa. Terus eh, install lagi apa inventory terus install purchase. Nah, nah yang umum itu ya ini sales, inventory, purchase. Sama satu lagi invoice untuk tagihan. Kan itu invoice artinya apa? Tagihan kan? Nah, install ini aja, sales, invoicing, inventory, purchase. Secara empat ini itu di perusahaan manapun perlu, gitu. Perusahaan manapun pasti pakai empat ini minimal. Nah, kecuali nanti dia perlu ada purchase request di internalnya bikin permintaan install. Nah, ini eksternal. Taunya eksternal dengan bawaan Odoo apa? Autornya. Nah, autornya kalau Odoo SA itu bawaan dari si Odoo. Jadi pas kalian install itu udah ada modul-modul dari Odoo SA. Ya ini. Nah, kalau yang purchase request ini bikinannya Ocha.
Odoo Community Association. Nah, ini yang bikin si Ocha. Terus ada lagi beberapa bikinnya dari OdooMed. Nah, OdooMed itu juga salah satu komunitas besarnya Odoo yang bikin modul-modul gratis ya. Walaupun mereka juga ada yang berbayar ya, tentunya mereka perlu dana lah. Makanya ada yang dijual ada yang gratis. Gitu. Nah ini kalau ini misalnya cari loan nih, loan management system juga ada nih, loan management system untuk Odoo. Nah ini yang berbayar nih kan, versionnya kita 16, terus kita cari price-nya yang gratis coba ya. Nanti kalian tinggal copy paste saja di situ, di sini di direktorinya. Loan itu kan sewa ya. Nah, cuma ini saya pinjam meminjam ini nih buat buat kepegawaian di HRD. Yaudah ini kita install dulu ya. Yang wajib kalian install tuh sebenarnya sih kalau yang umum tuh ada ini empat ini sales, invoicing, inventory, purchase. Kita install ya. Nah kalian pilih action, terus pilih activated module. Nah di sini nanti dia akan proses ini dia, proses install. Nah ini kalau ini dia lagi sedang install ya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Saya mau nanya Pak, Boleh, silakan. yang mengenai Open ERV yang saya download itu kan kayak versi lamanya dari sebelum adanya Odoo ya Pak. Itu sendiri kemarin tuh ada database-nya sendiri nggak sih Pak? Ada juga database-nya. Dia pakai nah Odoo ini saya lupa jelasin tadi ya. Odoo itu dibangun dari bahasa pemrograman Python Ya. untuk backend, terus front end-nya itu pakai JavaScript, JS, terus untuk pengelolaan akses webnya itu pakai XML dia. Nah, untuk database dia pakai Postgre, hanya Postgre. Kamu mau kasih MySQL nggak bisa. Kamu mau kasih MariaDB nggak bisa. Terus kamu kasih micro MSQL nggak bisa. Dia harus Postgre Oh. gitu. Nah, kalau di sini kan Docker saya kebetulan ada ininya ya untuk lihat DB-nya ya. Ini saya install AppMiner. Jadi kalau mau sih oper-oper aja saya juga baru-baru dapat nih karena memang ini ya fokus di sini. Eh, semenjak saya ini kan di kantor sekarang saya lagi disuruh menggantikan ke Odoo 16 dari Odoo 8 malah. Jadul banget ya. Nah, ini di sini ini pilih Postgre. Nanti kalian tinggal ini ya kalau kalian punya apa namanya Debiper ya, gue lupa namanya sih ya. Apa sih? Debiper itu bisa ini, Debiper ini bisa juga kalian untuk akses. Nah, kalau tadi kita bikin itu kan nama database-nya apa? Sharing underscore session ya. Ntar ini tuh bakal masuk ke dalam database yang Postgres SQL ini ya Pak? Iya betul. Oh. Nah ini kayak gini nih bisa diakses nanti nih. Ini kan kebetulan sih, wow ini DB-nya lihat nih, ini kita ada di serialization kan, nah ini ada di sini semua table-tablenya. Gitu. Jadi ini table-tablenya nih. Kan kita tadi bikin DB-nya serialization kan. Terus kita masuklah pakai si apa sih namanya ini AppMiner. Ini AppMiner ini salah satu uh, database client buat untuk ngelihat ke si Postgre-nya ya. Nah ini table-tablenya lah, ini table-tablenya. Jadi di Odoo tuh nanti kalau memang minat ini ke teknikal dia mainnya model. Jadi Odoo ini ORM yaitu berbasis model. Nah
untuk Postgre-nya itu hanya sebagai penyimpanan, tapi kalau untuk relasinya itu pakai ORM, Object Relationship Model. Itu lebih ke teknikal ya. Nah, si OpenERP pun pakai Postgre juga, cuma bedanya apa? Dia versi Postgre-nya pasti di bawahnya ini, di bawahnya si Odoo 16. Nah, ini Postgre-nya pakai 16, Postgre 16. Kalau Odoo 8 aja nih, saya nggak bisa ORP 7 ya. Paling rendah saya Odoo 8. Dia pakai Postgre 96. Kemungkinan sih 9 juga sih OpenERP. Jauh kan kalau yang Odoo 16 pakai 16. OpenERP-nya 16. Iya, di atas sudah terbaru. Oke. Nah, di sini kita udah jadi ya, udah keinstall saya. Ini kita coba refresh. Nah, udah keinstall kan? Nah, di sini tuh udah ada sales dan dashboard ini sebagai ini ya, depend kebutuhan awalnya, jadi ngikut ya. Terus ada purchase, inventory, invoicing. Nah, di sini. Nah, di sini kan ada dummy kan? Udah ada kan? Udah dummy. Kenapa ini? Udah ada sales person, udah ada sales order karena dummy tadi pakai apa tadi? Load demo. Nah, pertama kali kalian punya Odoo, yang kalau kalian udah install modul, bikin perusahaannya. Nih, company name-nya di sini ya. Ini wizard-nya itu bikin company name, misalnya kelurahan apa ini, Jawa Timur lah ya, saya nggak tahu nih daerah kalian ini. Timur, alamatnya di mana. Ini kalau dummy udah ada alamat nih, jadi kalau nggak ada load demonya nggak dicentang, kalian bikin database, kalian isi sendiri nih nomor teleponnya, emailnya, websitenya kalau ada, terus kalau ada parent company-nya gitu. Kalau udah di-apply, nanti dan ini wizardnya selesai nih, terus bikin quotation layout-nya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini nanti tagihan. Tagihannya kayak gini nanti invoicing-nya. Nah, nanti tagihannya seperti ini. Bikin logonya. Kalian siapin logo. Logonya di mana, siapa, di kayak gambar apa mau kalian logo. Misalnya ini, kalian set aja. Nanti quotation-nya kayak gini tagihannya, kwitansinya. Terus bikin payment-nya. Nah, di Odoo itu ada 4 jenis. Electronic signature, credit debit. Ini PayPal sama custom. Umumnya itu elektronik aja, jadi by transfer namanya. Terus ini kalau bikin sample quotation sih bisa send bisa enggak sih, tapi dengan 3 tahapan ini sih kalian udah jadi bikin wizard awal ya. Jadi udah bikin company, udah bikin layout quotation, tagihan sama untuk ininya, paymentnya. Oke. Nah, kalau udah nih biar ditutup aja, di close. Nah, awal-awalnya itu yang terjadi itu apa? Kita itu perusahaan itu bikin penawaran ke customer kita, misalnya perorangan. Kalau kalian ini mau kemana ini jualnya? Misalnya ke Sideko. Gitu. Kalau customernya belum ada, gimana? Di search more, bikin baru. Ya, namanya misalnya ini jalannya di mana, rumahnya, pilih aja rumahnya di mana ya, misalnya Jalan Sudirman, misalnya kotanya apa. Nah, dia udah otomatis ngebaca punya Indonesia kok. Jawa Timur apa Jawa apa, Jawa Tengah ya, bukan ya? Jogja. Oh, Jogja. Nah, ini Jogja juga ada bikin ini untuk bikin customer baru. Nah, Yogyakarta udah ada. Nah, terus kalau ada NPWP diisi, kalau dia ID PKP dicentang, kalau posisinya apa, ininya apa, ini bikin customer save. Nah, jadi sekarang kita udah ada nama customer baru Fitri namanya di sini. Nah, terus tanggal quotation-nya hari ini. Nah, kita jual apa nih? Kalau belum ada, bikin aja di sini produk baru. Apa tadi, sewa apa? Sewa tanah. Iya, Pak.
Nah, ini sewa tanah berarti kita jual. Nah, terus di save close. Nah, harganya berapa? Rencana mau dibikin setahun 10 juta ya. Ya. Nah, harganya 10 juta. Kalau kayak ini kan defaultnya udah nih, kalau mau ini buat setahun. Nah, kalau udah berapa berapa unit nih? Kalau satu, pilih satu. Karena umumnya pajak Indonesia 11% dia otomatis. Nah, kalau kamu ternyata ada pajak baru nih, pajak tambahan, ya, ini bisa tambah lagi nih pajak baru. Nah, nanti bikin pajaknya itu di menu ininya, invoicing ya. Nanti kita coba ya nih. Jadi ini coba bikin ini aja dulu penawaran. Terus kalau ini udah lengkap, kamu ini aja confirm. Nah, nah setelah di confirm dia ada ininya, jadi sales order ya. Nah kamu kamu kasihlah ke si si ini si apa si ini Fitri ini. Nanti kamu bisa print quotationnya, tagihannya. Nanti dia bentuk PDF. Terus kamu save. Hmm. Nah, nah, kamu kasih nih ke dia. Ini udah ada ya tagihannya, tolong dibayar nanti ya gitu. Nah, ini ordernya. Ini karena pakai Docker nih ngaco. Kalau nggak Docker sih ada logo-logo perusahaan. Saya harus ngakalin install ininya nih, apa WKHTML-nya gitu. Ini kalau kalian harusnya udah rapi nih kalau yang di Windows. Ini karena pakai Docker jadi ngaco dia. Nah, ini namanya apa? Kwitansi. Nih, invoice tagihan. Tuh. Nah, ini tagihan kita buat dia minta bayar. Nanti kita kirim atau kita klik ini buat invoice. Ini untuk sales order ya. Ini kalau oke, bikin tagihannya di sini nih. Tuh, ini tagihan. Nah, di sini masih draft nih dia ya tagihannya ya. Nah, kalian bisa preview. Nah, di sini nih tadi tuh masih sales order, sorry, saya kelewat. Nah, ini ininya, invoice-nya ini. Draftnya, draft invoice, back edit mode aja. Nah, kalau udah oke nih, kalian udah oke, maksudnya tanggal tagihannya misalnya tanggal 8, terus eh, due date-nya tanggal 8, tanggal 8, tanggal tagihannya tanggal sekarang ya. Jadi deadline-nya ya, apa, jatuh temponya tanggal inilah 15 misalnya. Bisa bikin termnya 30 hari telat, paling telat 30 hari. Terus kalau ada lagi tambahan, ini udah sesuai, kalian langsung confirm aja. Nah, pas confirm, nah ini baru tagihan namanya. Kalau saya tadi ketepatan itu, sales order, sales order tagihannya ini kwitansinya. Nah, di sini kalian bisa preview, nah kalian bisa print. Nah, ini karena Docker dia begini, harusnya bagusnya kayak gini nanti tuh. Ada logonya, ada alamat perusahaan kita, ini nama customer yang kita mau tagih, ini nomor invoice-nya. Nah, ini isi invoice-nya ini. Oh, Nanti berarti ini kalau tagihan ya, Pak? Tagihan. betul, ini tagihan. Oh iya. Iya, tadi kita jual apa sewa tanah kan, sewa tanah sebanyak 10 juta, ada pajaknya, jadi 11 juta semua, 100, pajak 11%. Nanti kalian sesuaiin aja mau bikin pajaknya. Ini kalau ini kalian bisa download atau print. Nanti kalau print tentunya jadi kertas, kalau download jadi PDF. Hmm. Kalau misalnya kwitansi, Pak, kwitansi yang udah artinya yang penyewanya itu udah bayar, udah lunas gitu. Nah, kalau ini kan tagihan. Heeh. Setelah tagihan kan kalian kirim nih tagih ke dia kan. Oke Pak, Mm. nanti saya transfer ya. Nah, dia tiba-tiba ngabarin, Pak, saya udah bayar nih. Nah, dia bukti bayarnya apa? Kan dia akan ngeprint ini, apa nunjukin bukti transfer kan, betul nggak? Iya. Iya. Nah, kalau udah bukti transfer, ini register payment. Nah, di sini nanti dia masuk jurnalnya bank. Nah, payment metodenya apa manual. Mm-mm. Terus dia udah bayar berapa nih? Udah sesuai sesuai tagihan kan, 11 juta 100.
Nah, ini mata uangnya otomatis rupiah. Dia bayar tanggal berapa? Tanggal 5 ini. Nah, dia berdasarkan nomor invoice INV/2024/0005 ini kan kebetulan otomatis Odoo nih ya untuk sequence ya. Terus klik payment. Nah, udah pay, statusnya terbayar. Nah, lihatnya di mana bahwa ini sudah terbayar, dia udah ke posting ya, secara konten udah ke post. Kalian masuk ke invoice. Nah, ke invoice ini kalian lihat payment. Nah, ini udah ke posting. Ini udah berarti udah jadi jurnal, ini udah kebayar. Nah, di sini untuk bukti dia udah bayar ini ya, jurnal ininya. Udah bukti dia udah. Ini di sistem udah keterima ya, udah ke receipt paymentnya udah ke receipt. Ini kan ke receipt centang, udah ke receipt. Berarti ini udah jadi pendapatan gitu. Nah, kalau ada yang lain-lain akan nambah dia di sini paymentnya. Ini untuk pembayaran customer. Oh, berarti tinggal nambah-nambah customer lagi gitu, Pak, bisa? Iya lah, tambah customernya di sini aja. Kalau ada customer baru di sini, bikin customer tambahin. Siapa lagi? Misalnya namanya namanya Pak Jogja juga kan. Nah, ini customer baru nih. Alamatnya Jalan Diponegoro. Gini benar di Pangeran Diponegoro begini ya. Ini dia provinsinya mana? Jakarta juga. Zipnya berapa? Kode posnya berapa? Bla bla. Teleponnya kalau ada, mobilenya kalau ada, emailnya kalau ada, terus save. Nah, kamu nambah customer baru. Tuh. Ini untuk nambah customer. Ya, gitu. Nah, kalau untuk vendor ini kalau kita kita bikin tagihan apa kita ditagih ini untuk kita utang. Nah, misalnya kita ada pembelian, kamu misalnya mau beli tanah, kamu bikin new penawaran ke siapa gitu. Nah, vendornya misalnya namanya si Esra tadi kan, Esra. Nah, Esra ini jual rumah dia, kita beli sama dia kan. Belinya apa? Nama produknya produk baru misalnya apa? Tanah juga ya. Tanah kan tadi kan sewa tanah belum ada kan. Kalau belum ada bikin new produk baru namanya tanah. Nah, ini kalau ini sih nggak harus diisi nih. Diisi juga bisa, nggak diisi juga nggak apa-apa, langsung share aja biar cepet. Nah, kamu udah ada namanya mau beli baru dari si Esra, produknya tanah, harganya berapa sama dia? Misalnya 100 juta tanahnya. Oh, ini 10 ya. Nah, di sini dia udah kelihatan kok. Nih, 10, 100 juta ini kan 100 juta nih, ada pajak kan? Kalau nggak ada pajak ya dihapus aja, nggak ada pajak, ya kan bisa. Tapi kita kan hidup di negara yang ada pajak, ya kita pajaknya berapa? 11%. Nah di sini keterangan mau ditulis apa, sudah sesuai dan kelengkapan data bisa diisi di sini. Data di BPN, misalnya Badan Pertanahan Nasional, gitu bikin. Di sini kamu bisa tulis nih keterangannya gitu. Nah kalau udah ini kamu pilih confirm order. Nah, di sini kamu melakukan apa? Purchase order dari si Eva ini. Nah, kalau kamu udah bikin ini apa buat pembelian, nanti kasih ke dia nih, ke dia untuk di print. Oh, ini saya ada PO-nya ya. Ini PO saya nih bahwa saya setuju beli. Nanti kan dia ngeluarin ini kan, ngeluarin ngeluarin apa kan? Sales order kan. Sales order untuk jual kan. Nanti nanti baru tagihan. Nah, kita bayar ini. Kalau mau bayarnya, kita bahasanya apa? Serah terima produk, surat tanggung terima. Ya udah kita siapin 100 juta, kita bikin ininya. Kita validate ininya udah keterima. Kita udah terima nih barangnya nih, kita apply nih sesuai nih. Satu kan tanah satu nih, yaitu dia bentuk dokumen, gitulah bahasanya. Lalu kita bikin tagihan. Nah, kita tagihan, nanti orang accounting kita yang bayar. Nah, nah ini apa ini error? Nah, bill date ini tanggal berapa kita bayar? Jadi di Odoo ini kalau ada yang mandatory akan error pasti confirm. Oh karena nggak boleh bayar di depan, bayar tanggal 5 kan, kita confirm. Nah kita udah bikin apa? Pembayaran. Kita bikin register payment, orang accountingnya kita bikin tagih apa pembayaran. Nanti bayar ya, oke. Kata orang accounting, ini udah saya bayar nih, yaudah orang accounting payment, udah kita udah bayar nih ke si Esra
100 juta dan surat tanahnya udah di kita. Jadi kita udah punya ini aset. Nah, gitu. Itu untuk transaksi jual beli. Kalau purchase kita beli, kalau kalau jual kita pakai sales. Ya. Atau mungkin bahasanya sales itu sewa, karena kan masuk pendapatan kan. Biasa penjualan itu kan pendapatan. Itu. Nah, kalau yang semua itu kamu mau lihat semua purchase dan sales, kamu di sini di invoicing. Nah, bawaannya Odoo, mohon maaf, simple kayak gini. Nah, cuma cuma sebatas gini, invoice, bisa lihat invoice payment, nih pembayaran. Tapi sih secara sederhana sih udah cukup sih. Gue takutnya kalau kalian jadiin tugas akhir ada eksternal modul malah sulit diterima karena si Odunya ternyata nggak mumpuni. Tapi secara umum sih cukup dia. Cuma ada perusahaan besar mereka perlu laporan keuangan. Nah biasa itu pakai Odoo 16, accounting punya si Odumed. Ini punya Odumed nih. Nah, di sini ada namanya laporan keuangan mulai dari GL, profit loss gitu. Nanti coba ya kita lihat ya laporan sederhananya ya, keuangannya. Nah, ini saya udah install nih Odoo 16 nih punyanya OM ya. OM itu Odomed, itu juga punya komunitas selain OCA, Odoo Community Association. Dia terkenal banget nih Odomed sama OCA. Nah, ini kan jadi berubah jadi accounting kan? Nah, bukan invoicing lagi. Nah, di sini tuh kita bisa nambahin bank account kita. Nah, di sini tuh ada ininya juga ini. Ini kalian lihat nih, ada transaksi terlihat nih transaksi kita kita ini nih outstanding minus nih. Kita minus karena apa? Kita beli 99 juta tadi tanah. Ya ini customer invoice-nya. Jadi bank kita minus karena kita belum masukin modal. Nanti ini nih masukin journal entry buat pendapatan ya. Ini con cash, misalnya kita punya duit debitnya 1 M ya. Ini berapa? 1 triliun lah ya. Cost nggak jelas. Oh di sini juga nih. Accounting ngerti kan tapi nanti masukin lawannya sorry. Tes pertama apa ya lawannya ini? Bank ya, bank ini. Ya, udah ya, bang. Kredit udah. Udah bisa. Nah ini masukin di awal tadi nih mending nanti nambahin lah. Ini kalau untuk bikin ininya ya, bikin apa? Bikin itu ya, bikin apa namanya? Bikin masukin modal awal. Kemarin berhasil loh, ini kenapa gagal ya? Coba. Nah ini udah nih. Ini modal awal, jadi kita ada cash di debit, bank kredit ya. Nanti kalau kalian lihat dashboardnya, udah belum ke post nih, udah ke post belum tadi belum ya? Ya, ini udah ke post kok. Nah ini kan ada nih tagihan nih.
dari ini Esa masih Fitri ya ini. Oh ini masih draft nih belum ke posting ya. Post. Kita post dulu biar nambah deh. Nah udah ke post. Date tanggal 5 500 juta ya nih tuh. Ini kita udah bikin modal ya 200 juta ya. Nah di sini harusnya kita udah nggak. Nanti kalau konfigur nanti ini ya, ini harus dikonfigur nih untuk fiskalnya, terus bikin bank account misalnya bla 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 gitu ya. Ini bikin buat bank account, terus pajaknya ini udah ada nih kalau mau nambahin pajak di sini, misalnya pajak 10%, misalnya pajak 10%, bikin pajak di sini ya, pajak 10%. Nah di sini kalian tinggal bikin aja 10, tinggal di save. Ini kalau untuk 10%, terus kalau cuanya ini, cua Indonesianya, cuma memang dalam bahasa Inggris, cuma ini udah cua Indo, itu cua Indonesia. Nah, ini untuk accounting udah cukup sih ini kalau accountingnya ini. Ini reporting yang aku bilang nih, profit loss. Ini misalnya kita mau lihat ini semua ke post jurnalnya dan memang bentuk PDF financial report. Nah, Odoo jadi secara accounting pun dia udah bisa ini, udah bisa dijadiin laporan di mana kita itu meruginya apa? Ya ini minus kita 100 juta tadi yang tadi kita beli tanah itu kan, jadi kalau mau tuh disewain nanti jadi pendapatan gitu. Kurang lebih kayak gitu sih ini kalau untuk ininya si Odoo-nya secara ini umum. Nah, ini inventory pergudangannya, jadi ini kan belum diterima ini barangnya ini. Ini gantungan nih. Nah, ini lihat nih. Kalau yang kerisip 4 terus ini filternya ya, filternya kamu mau lihat aja nih yang dan kalau ready itu dia belum keterima ini barang. Ini kan karena dummy nih. Jadi ini dibikin sama si Odoo nih. Tuh, tanggal 20 bulan 4 ini kita nggak ada bikin, tapi ini dummy yang bikin. Kita kalau udah nerima kita apply aja, kita confirm. Ini jadi udah keterima. Jadi di produk ini kita bisa cek start ininya, stok. Ini buat ngecek stok. Ini ngecek stok. Nah, ini in out-nya, in-nya 0, keluar 3. Terus stok di tangan 270 unit gitu. Ini untuk warehouse. Gitu sih. Kalau untuk yang itu sewa-sewa itu ya udah bisa nih bikin kwitansi doang, tagihan. Iya Pak, skripsi kita cuman kayak mau buat tagihan gitu kan, membantu buat tagihan soalnya di kelurahannya itu sendiri kesulitan dalam membuat tagihan gitu. Nah, maksudnya tuh gini Pak, kan di kelurahan sendiri udah ada nih ngasih data-data penyewa gitu kan. Nah, jadi nanti kami bisa tinggal masukin data-data penyewa. Nah, berarti tinggal dari kelurahannya buat tagihan gitu. Kayak, oh ini udah tanggal segini, itu kira-kira ada nggak Pak kayak notif gitu? Ada yang ini tadi. Kan Hmm, waktu kamu bikin sales, mhm, di sini kan kamu ada bikin ini kan payment term-nya ini. Nanti udah dihitung 30 hari dari sini dia akan ada ininya dan kamu bisa lihat di sini loh. mhm, Filternya itu ini di order. Nah, kalau yang belum belum ke invoice ini nih, belum ke invoice nih, nothing ke invoice nih. mmm, Ini lagi udah bikin tagihan cuma ini nah, belum dibayar? iya ini belum dibikin invoice ini. Terus kalau bentar dulu di sini atau di accountingnya kelihatan sih hasilnya ini invoice. Nah ini kan napted ada nih keterangan napted belum Oke. dibayar.
di invoice, jadi di tagihan nih, masuk ke invoice ke tagihan. Ini kalau memang mengganggu ditutup aja kalau udah semua di setup ya. Nah, dari sini dia bisa lihat ini yang udah paid mana, yang belum. Terus kalau datanya udah banyak, mainnya di filter aja. Berarti pilih unpaid, nanti unpaid semua kelihatan yang belum bayar. Kalau mau lihat status bayar tinggal lihat paid gitu. Yang Hmm. udah lewat dari jatuh tempo overdue. Dia Oh, udah oke. lewat dari jatuh tempo, lewat dari due. Jadi ini tuh due date-nya itu kan 15 hari yang lalu tuh dia belum Yep. bayar. Harusnya dia bayar dari tanggal 10 bulan April Mei, ya. April. April, sekarang kan Mei. Nah ini harusnya 15 hari lalu dia udah bayar untuk kena denda ini gitu. Main di filter. Bisa lihat dari sini aja tagihan. Activity harusnya ada di sini nih. Kamu lihat di sini nih. Nih, ada yang telat nih. Today sales order nih. Di ready mode ini kita diingatin nih. Ini passionnya harusnya tanggal 5 nih tuh, tanggal 5. Ini ada di sini remind-nya, di sini. Yang ini, yang gambar jam. Jadi dia kalau telat-telat dia muncul di sini. Ini kan ada nih, purchase order satu telat nih. Kita buka nih. Ini dari Wood Corner nih, pembelian. Di mana itu deadline ordernya tanggal 5 kan, hari ini udah lewat nih kan, jam 3:04 kan, sekarang udah jam 3:33. Jadi di sini lihatnya, late, yang late satu gitu. Terus ada 3 untuk apa ini kita iniin, kita actionin. Ini kita harus lihat ini apa ini. Ini kita disuruh nih, tanggal 8 bulan ini, 3 hari lagi ini tagihannya dari si Deko harus sudah masuk nih bayarnya ini. Ini dari sini lihat gitu. Nanti tanggal 8 dia harus udah bayar nih. Nanti pasti udah bayar, kamu register payment. Atau dia sebenarnya udah bayar kemarin, cuma belum info. Biasanya kan ada orang finance tuh, ini ada tagihan masuk nih, dicek, oh dari Deko. Ya kamu klik register payment. Ternyata udah masuk ke bank. Nah ini kan tadi 3, jadi berkurang. Jadi ini kalau kamu, ini ada payment kan dia ini. Nah, kalau kita refresh, oh ini tetap 3 sih dia. Oh ini cuma ke post ini jadi draftnya masih draft ya. Cuma ini nggak ada ininya, ini contoh aja nih, contoh itu activity. Atau kayak sales order nih ada 1 ready made, cuma ada 3 si Gemini furniture. Kenapa nih? Nah si Gemini ini sales order nomor 0 SO0007 dia pesen tanggal 5, cuma kita belum bikin tagihan ini. Belum tagihan ini kan kita jual nih, kita jual produk ini akustik sampai office hair, cuma kita belum bikin tagihannya nih. Kita bikin invoice. Nah ini udah jadi tagihan. Nah ini udah ke posting, cuma belum bayar kan. Nah di sini ini ada 3 nih, journal entry ada 3 nih. Nah ini vendor bill sama customernya si Deko ini nih. Ini bisa lihat di sini lah, nih di jam ini. Gitu. Bisa gunain yang gambar jam ini lah untuk ngelihat ini apa outstanding. Oke, Pak. Ini mau nanya kalau misalnya kan udah ada data, misalnya kita masukkan data penyewa nih Pak, terus salah masukin nomor HP gitu, berarti bisa diedit atau dihapus gitu kan Pak? Bisa kamu masuk ke sini, kamu masuk ke Sales. sales, ke order customer. Terus kalau misalnya kamu agak repot nih, kamu bisa install lagi modul namanya kontak.
Jadi kontak ini nanti bisa langsung ke modul kontak. Di sini tuh semua customer sama vendor di sini tuh ada banyak. Hmm. Nah di sini filter untuk customer ini. Nah ini kan customer si Eswat itu kan masuk customer, tapi dia nggak masuk vendor. Dia nggak masuk vendor nih. Kalau kita klik vendor bill dia nggak. Oh di CSI masuk vendor nih ternyata. Ini karena tadi saya mas karena beli sama dia tadi ya, jadi masuk Iya. vendor ya. Tadi kan kita beli sama dia ya, jadi dihitung vendor. Ini ada vendor nih. Nah di sini kamu bisa lihat nih dari customer si Eva ini ada satu tagihan tuh, histori transaksinya kelihatan. Kalau buku kan capek tuh ngeliatin tanggal berapa. Iya. Kalau di situ kan enak bisa pencarian. Oh, berarti di sini udah langsung ada ya, Pak? Kayak data-data langsung kayak udah jadi laporan gitu. Iya, ada ini. Oke. Kamu nggak dari customer fitur ini? Oh, ternyata kita pernah jual nih saat ada transaksi jual, terus ada invoice 10 juta nih di sini kan kelihatan nih. Hmm. Oh, transaksi dia itu kita pernah jual nomor sales ordernya S00025. Dia ordernya itu tanggal 5. Nih, kita buka aja isinya. Tuh, di sini kelihatan historinya. Terus di bawah ini pun ada nih, apa lognya juga ini tuh. 25 menit yang lalu ada ini si Mike Mitchell admin bikin penjualan ke Fitri gitu. Ada. Ini udah cukup sih sebenarnya kalau untuk pemaparan lihat transaksi penjualan di sales nih. Nah, ini quotation yang saya bikin nih kalau saya manajer nanti anak buah saya ada yang bikin ya saya close. No, masih banyak kan? Iya. Nah, ini si Mark demo yang bikin pun saya bisa lihat, tapi saya mau lihat punya saya aja my quotation nih. Ini kan semua saya kan pakai Mixer admin ini akunnya. Tuh. Yang lain gimana? Ada mau ditanya enggak? Apa memang karena nggak pakai Odoo gitu apa gimana? Oh, kalau buat Open ERP sendiri tuh sama kurang lebihnya sama aja ya, Pak? Sama, kurang lebih sama. Mungkin kalau Open ERP itu ini Berarti ya. cara untuk buat tagihan, kwitansi gitu kurang lebih sama kayak Pak, tadi kayak Odoo? Sama, emang Odoo, Hmm. Open ERP itu Odoo. Oh iya, cuman versi lama. Iya, lihat nih. Oh, itu dia berubah nama itu sejak Odoo 8. Hmm. Jadi nggak pakai kata Open ERP lagi. Kalau kamu buka Open ERP itu kan ada Odoo-nya di situ. Ada, Iya, iya iya Odoo benar kan. Pak. Odoo SA juga kan. Itu Odoo SA itu nama perusahaannya si itu. Siapa sih penemunya? Dari Eropa, lupa saya. Lupa. Itu. Cuma kok akan ini ya, nggak boleh sama ini ya, sama software ya. Iya. Dia paling ikutin aja jurnal punya orang yang pustaka-pustaka orang kata-katanya. Iya bahkan kemarin itu awalnya itu mau SAP, nah tau-taunya SAP itu berbayar, kirainnya open source. Nah udah, terus lihat jurnal-jurnal yang lain ada nih SAP, tapi tahu-taunya kita lihat jurnalnya tuh screenshotnya tuh kayaknya open source yang versi lama. Nah Open ERP ternyata karena warna merah. Semut, gambar semut dia. Hmm. Oh ini bank yang tadi ini nama bank. Bank statement. Ini buat balance sheet ya nih. Nah kalau balance sheet ini kan kalau ngebaca nih kita ada bayar 9 juta 38 ini swap jadi merugi nih rugi 989 karena bahasa ruginya itu maksudnya kita ada beli jadi minus dari penjualan kan.
Ini counting yang lebih ngerti ya, kalau countingnya. Atau kalau mau tadi, ini kalau udah post gitu. Bang kali. Bang nambah, bang. Yes, lagi. Nah, nggak ada lagi nggak kira-kira ya? Apa mau coba-coba dulu? Mungkin untuk beberapa hari ke depan bakal coba-coba dulu sih Pak. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanya langsung nggak Pak? Ya, ya, ya. Silakan. Tapi memang ini ya harus dicoba-coba dulu ya, karena Iya, Pak. Iya Pak. saya pun sebenarnya ya udah semua yang di modul ini sih, karena fitur-fitur bawaannya ini aja. Kamu bikin kontak, terus kamu harus set up company-nya. Terus kalau kamu memang udah ready nih, udah pakai dummy udah oke, udah dummy udah saya bikin yang ini ya, yang benar-benar yang buat untuk skripsinya. Ya udah, kamu bikin aja nih DB kosongan, ya kan? Nah, ini Pak mau nanya tadi katanya yang password itu nggak boleh angka satu aja ya? Itu kenapa ya, Pak? maksudnya, Nah, ini kan tadi kata bapaknya password ini nggak, ini kan passwordnya cuma angka satu nih. Kenapa nggak boleh? jadi jadi hack lah. Semua orang nebak angka satu passwordnya. Kebetulan hack langsung. Mau ubah gimana ya, Pak? Kemarin aku passwordnya angka. Oh, ini pas kamu continue, ya kan Hmm. bikin baru. Oh iya, ini berarti tutorial gua password ya. Bentar ya. Nah, tadi kan saya ada bikin ini ya, buat key verification ya. Ini kan password satu kan, ya kan satu kan nih. Ya. Login nih saya, sorry. Login nih saya nih satu, login, ya kan. Salah lagi nih, salah sorry. Saya pilih verification, satu, login. Ini kamu ke sini, kamu ke akunmu, Hmm. pilih preferences, terus kamu account security, ganti password. Ini satu tadi, terus confirm. Nah, bikin password baru. Misalnya 1234. 1234 bisa nggak ya? Iya. Bisa tuh. Nah, sekarang saya masuk nih satu nih. Coba saya bikin satu. Lu bisa login nggak? Nggak bisa Nggak kan bisa. tadi kan? Tadi apa? Ya. Satu, dua, tiga, empat. Tiga, Ini kan empat. titik kan? Titiknya kan? Ya. Login. Ganti itu bisa. Oh bisa. Gitu. Hmm. Nah ini untuk ganti aku. Oh iya sama ini. Kalian kan nggak mungkin yang kerja di satu kelurahan tuh bukan kalian aja kan. Misalnya dia nambah karyawan tuh dibikin nih akunnya. Kamu ke setting, Hmm. terus di user, bikin akun baru nih. Misalnya namanya, nah passwordnya @gmail.com. Nah, kamu bikin, dia bisa akses apa aja. Nanti bikin sampai dia bisa sales sebagai dokumen only. Jadi hanya dokumen dia doang yang dikelola, dia nggak bisa lihat dokumen orang. Terus dia sebagai accounting nggak? Kalau dia cuma penjualan, ya accountingnya dimatiin. Terus ini jangan dikasih administrator ya, jadi levelnya tinggi banget nih. Nanti bisa ngeliat data dia. Hmm. Nah, kalau udah di save. Nah tadi mau diganti passwordnya, kalian bisa ganti password ke preference. Kemarin sorry aku lupa nih. Ganti passwordnya dia di sini action, ganti password, bikin passwordnya satu. Oke. Terus apa? Mau testing login pakai akun dia, pakai apa? Incognito. Nah, kita tes pakai si Extra. Mau nggak? Tadi dia si seri session. Tadi passwordnya apa? Satu. Jadi
Karena beda tampilannya admin sama user biasa harus beda. Nah, coba lihat, dia tuh cuma bisa lihat ini, dia nggak bisa lihat setting. Nah, dia bisa lihat kontak nih, dia bisa bikin kontak, bisa hapus. Nah, supaya dia nggak bisa hapus kontak, ya ada caranya itu, yaitu kalian sebagai admin masuk ke sini, ke developer mode namanya. Nah, di sini settingannya lebih advance, lebih detail lagi. Nah, kalian si user si ini si Eva bisa ini kan tadi kontak dia kan nggak harus bikin kontak kan. Mm-mm. Wah bahaya nih dia jangan dikasih bikin kontak dia cuma ngurusin penjualan aja. Ya udah berarti cari di sini nih mana di kontak nih dia create kontak nih. Nih centang terus di save. Kalau kalian masuk ke si Eva-nya kalian refresh. Nah nggak bisa kan bikin kontak kan dia hilang kan? Nah, tapi nggak bisa bikin new lagi dia, ngapus pun nggak bisa. Tuh, nggak bisa edit, tuh Mm. nggak bisa edit. Nah, itu nanti lebih ke sistem administrasi. Nanti dia ngatur-ngatur nih, jadi di sini nggak boleh bikin kontak lah, dia dikasih lihat aja gitu. Itu buat keamanan. Kalau ternyata dia perlu ya dicentang lagi, centang, di save. Nah, kita refresh lagi nih. Nah, dia akan ada menu lagi bikin baru, dia bisa hapus gitu. Jadi, nah bisa hapus dia bahaya kan? Perlu lah, udah nggak usah dia khusus ini aja dia sales aja dia bikin bikin sales aja, bikin penjualan aja. Udah, nah itu tinggal dioper-oper aja nanti. Nah, jadi kita request dia langsung aja. Oh, Nah, berarti ini pembatasan itu namanya. berarti misalnya di orang berarti nanti buatnya untuk satu orang lagi bisa masuk itu nanti di share-nya gimana Pak? Maksudnya gimana? Bisa gimana? Masuknya tuh di alamat yang sama gitu kayak localhost apa gitu dia sebagai nah kan misal di Nah, si kalian udah belajar ini kan? Kenapa localhost kan? heeh. Jadi kalau localhost ini apa? Kan diakses di mesin yang itu. Kalau dia mesinnya berbeda gimana? Tembak IP kan? Iya, habis. Iya, Hmm. kan jaringan masuknya nanti itu. Ini localhost ini kan saya bisa akses selama di servernya di laptop saya. Mhm. Kalau server di laptop kamu ya kamu harus kasih IP itu saya akses. Mmm. Sama kayak misalnya saya kan bikin ini nih, bikin edukasi.net. Ini kan karena servernya ada di cloud, bisa diakses di mana aja. Ya kalau nanti kamu untuk LAN ya IP LAN lah, kasih nomor IP-nya diakses di port ini. Kalau kalian kan defaultnya port 8069 kan, gitu. Iya. Nanti kalau kamu pun kalau untuk skripsinya pas sidangnya ya laptop kamu kan kamu akses. Nah, Mhm. kalau memang mau coba akses laptop temanmu yang satu jaringan ya tembak IP. IP-nya berapa? IP LAN-nya berapa? 192 berapa berapa itu ya di tes bisa. Tapi kalau bisa diakses di mana aja kamu bikinnya di cloud. Jadi di internet gitu. Ada lagi nggak? Mau coba-coba dulu. Mmm, apalagi ya, Pak? Iya paling kalau mau ya tetap produknya itu dibikin sewa tanah. Ini nama Iya. ini inventory, bikin sewa tanah aja nih di produk, bikin produk baru, sewa tanah, apalagi misalnya apa? Selain tanah apa? Sewa Atau kios. kios, sewa kios gitu aja. Nanti udah jadi bahasanya gitu aja dia tetap. Nah harganya nanti tinggal disesuaikan ini pas bikin sales. Jadi sebagai pendapatan ini customer ini mau apa sewa kios, cari sewa kios. Nah, kita kan tadi nambahin kios. Nih, deskripsinya apa ini? Sewa tahunan, sewa 1 tahun. Nih, ini bikin di deskripsi. Nih, kuantitinya tuh satu tahun. Nah, 1 tahun tuh berapa di sewa kios? Misalnya 50 juta. Udah. Ada pajak enggak? Ada. Tambahin pajaknya. Tuh. Apalagi dia selain sewa kios ini, sewa tanah juga bisa. Tambahin aja di sini Mmm. sewa. Ada dua kan? Dia sewa kios atau sewa tanah. Sewa tanah tadi berapa ini? Kan ini harganya nggak fix, makanya kita input manual 100 juta misalnya.
Ah, benar nih. Nah, dan pajaknya juga ngikut nih, jadi nambah lagi. Nah, enaknya apa? Pakai sistem ke kelurahan. Kalkulasi, Pak, udah otomatis si Odu yang hitung. Kalau ditulis tangan kan ada kesalahan pasti kan. Iya, Pak. Nah, ini kuantiti saya sewa tanah dia dua. Kan jadi nambah harganya tuh. Udah kalau udah confirm, udah ini udah benar, tagihannya tanggal 5, expire-nya kapan, expire nggak harus isi sih, nanti jadi lanjut. Terus payment term, dia 30 hari sudah lunasin. Confirm. Nah nanti kalau ini lewat ada di sini nih nanti notif tuh ada dimasuk sales order late nanti late jadi satu ternyata setelah lewat payment termnya itu lewat dia akan masuk ke sini nih ada late nih sales order ini kan nol belum ada ini nanti kalau ini lewat dari tanggal payment term dia tambah satu di sini dicek ngeliatnya dari sini makanya itu harus masuk sistem buat ngelihat yang outstanding yang gantungan-gantungan gitu. Nah di sini kan udah quotation udah jalan nih tapi ternyata apa belum dibikin tagihan. Nah, kalau orangnya udah terima, kamu masuk ke delivery nih, validate, udah keterima, nanti klik order nih. Terus, misalnya, validate nih, terus setelah divalidate, quotation, tagihin ke invoice lah. Udah, bikin tagihannya. Setelah ini udah dilihat, oh benar nih, dia kemarin 2 tanah sesuai, harga sesuai dengan yang dijual, confirm. Setelah confirm, ini kan ini udah invoice kan nih, ini udah invoice. Kalau memang mau ada khusus orang yang ngurus invoice, dia ke accounting. Nah, di accounting, dia ngelihat apa customer invoice. Nah, ini yang in payment nih, ini yang belum bayar. Ini dalam pembayaran nih, and the payment nih. Ini yang not paid nih. Oh, ini Tapi bukan kita yang bikin ya. di punya saya belum ada, Pak, accounting-nya. Iya, ini tadi ku bilang, install pihak ketiga nih tuh. Oh, iya, iya. Accounting. Nah, kamu download aja nih accounting di sini. Kamu cari accounting. Jadi yang umum itu dipakai ada dua. Ini jarang. Ini memang yang memang nggak ada di jurnal-jurnal nih karena memang biasa orang-orang yang project ini yang ngelakuin, yang main-main di sini. Kamu itu kalau nggak ada accounting itu namanya invoicing. Di invoicing, ada invoicing nggak? Ada, Pak. Nah, invoicing itu. Tapi kalau itu kurang ya kamu install pihak ketiga. Nanti kamu cari di sini accounting. Ini masih loading. Ini open source, cari open source apa? Buat gratis. Nah, ini. Biasa orang itu pakai yang Odomed, ini OM, atau Cybrosis. Nah, lihat aja, downloadnya ini 46.000, ini 72.000. Ini paling banyak ini dari semua codingnya. Kayaknya memang mereka doang sih yang bikin dua. Nah, ini kamu ambil, ini kamu download, terus nanti, saya lupa ya, ada nggak Odoo 17 ya? Saya bikinnya Odoo 17 aja ya, kamu ikutin ya. Yap. Karena 16 tuh karena udah saya taruh di Docker, jadi saya nggak mau di Windows-nya ada banyak, berat nanti. Odoo, ada nggak sih Odoo-nya? Oh, udah saya install ya? Udah saya install. Kalau nggak salah kamu masuk ke Odoo tuh coba coba sharingnya dicoba sharing. Coba sharing, coba. Udah di download nggak tadi? Masuk ke Odoo apps. Coba. Gantian ya, gantian. Coba lihat. Coba sharing. Bentar, Pak. Nah, kamu udah masuk ke Odoo app tadi nggak? Apps.odoo tuh. Nggak, apps.odoo.com. Yang apps apps.odoo.com.
Nah, di situ kamu nanti cari accounting, kamu download. Nah, search-nya itu accounting di kolom pencarian Anda itu. Accounting. Nah, di sini buat nyari-nyariin ini modul-modul gratis yang kita bisa yang kita rasa fiturnya kita butuhin. Nah, pilih semua versi. Pilih yang 16. Jangan semua versi dulu. Yang mana? Oh ini. 16. Tunggu loading. Baru pilih all price. Semua harga. Cari yang kode terbuka ya Indonesia ini ya. Semua gratis. Nah, semua open source. Nah, itu download yang akuntansi yang teman Odoo Indonesia. Odomed ya, Odomed. Jadi benar-benar translate ke Indonesia ya. Ya itu buka itu. Ya, Nah, Pak. ya itu jadi Inggris aja deh saya bahasa Indonesia. Lucu, lucu. Enggak, nama perusahaannya pun di Indonesia nama dia masalahnya. Yang ini ya, Pak. Ya, bener-bener Med itu jadi pertemanan di private juga. Kan nama PT itu. Nah, unduh. Nah, itu kamu refresh sama kayak gitu deh sering apa disconnect off. Enggak back sorry. Oh, absen back tadi back. Nah, unduh lagi. Nah, ini kedua kali berhasil gitu. Nah, setelah download, kamu buka itu downloadannya ke folder mana. Itu di mana itu coba zip kan dia bentuk zip kan. Copy cut, klik Oh, kanan cut, ya di cut, klik kanan cut. Nah, Odoo kemarin di install di mana? Di D ya? di D. Ya kamu D ke Odoo. Nah, oh, bentar dulu. Kamu klik kanan folder baru. Enggak tadi benar di Odoo. Ah, Klik kanan folder baru bikin. External add-on. Ini bebas ya, bebas mau dikasih nama apa. External modul juga boleh, add-on juga boleh. Jangan pakai spasi ya. Kalau orang oh, programmer tuh haram, spasi itu haram. eksternal Karena modul. Oke, Pak. karena kalau coding-coding tuh jarang orang pakai spasi semua bikin script juga. Enter, enter, paste di situ di dalamnya. Ekstrak di sini. Ekstraktir ya. Nah, terus kamu balik ke Odoo. Ini copy alamatnya. Copy alamatnya enggak itu copy alamatnya yang atas. Copy, copy ya, di copy alamatnya ya. Udah. Copy. Kamu back lagi naik direktorinya masih di sini, masih di explore enggak? Masih di explore ke folder Odoo. Nah, kamu server, folder server, terus cari Odoo.conf itu Odoo.conf, edit di Notepad. Nah, itu klik kanan edit Notepad. Open with aja kalau enggak Notepad. Open with. Open with yang atas itu open with. More apps. Nah, Notepad itu ini. Oke. Nah, di situ tuh add-on mana add-on ini di bawah mana add-on. Nah, add-on pad koma. Yang add-on situ enggak terus. Jangan diapa-apain. Ini mau nambahin kita koma, koma, Udah. spasi, paste. Kan tadi kamu copy alamatnya kan. Nah, terus Udah. kamu save, close save.
Close save. Close. Nah, kamu masuk ke task manager, kamu restart service Odoo-nya. Gimana, Pak? Task manager. Nah, kamu cari services tuh, kanan atas tuh. Cari Odoo di bawah. Oh. Pelan-pelan tuh udah. Nah, klik kanan, restart. Restart. Nah, ini kan dia stop sama running lagi. Tunggu running, stop, running, starting. Nah, tutup itu, buka Odoo web. Yang web tadi, Odoo servernya. Nah, kamu, nah itu refresh. Jadi di sini kamu udah nambahin pet baru buat add-on eksternal. Jadi kenapa nggak di add-on bawaan? Nanti akan nggak disarankan nanti karena apa? Takutnya ada migrasi-migrasi kecampur-campur bisa error. Jadi dipisah direktorinya. Nah, kamu ke setting kamu ke paling bawah nanti scroll bawah. Nah, active the developer mode. Ini. Yang atas developer mode. Nah, nomor 1 itu udah diklik. Nah, baru kamu ke app. Nanti kamu ke apps bawah paling. Nah, kamu ke app, terus kamu update app list. Update app list. Nah, itu. Jadi dia nambahin list-list modul baru, terus update. Biar dia ngebaca tadi direktori baru itu. Nah, di pencarian kamu ketik aja counting. Coba. Nah, kurang N itu, accounting, bukan Oh iya. accounting. Di delete, di close tuh. Nah, ya. Nah, ini udah ada itu, Nah, udah nambah dia kan. Jadi Iya. udah kebaca. Jadi kamu activate, jadi buat di-install, activate. Nah, nanti ini udah adalah modul bawaannya. Jadi di Odoo ERP bedanya apa? Open ERP 7 itu modul accounting itu masih disediain sama si Odoo SA. Tapi ada bahasanya orang komunitas disunat ya. Jadi banyak beberapa fitur udah dihilangin dari Open ERP 7. Jadi Open ERP 7 itu memang kelebihannya apa? Dia tuh modul awalnya itu lengkap, tapi nggak dikembangin lagi buat orang komunitas, si Odoo-nya hilangin itu. Jadi komunitas kan tetap pengen make tuh. Nah, ada beberapa komunitas kayak Odumet, Ocha bikin. Jadi supaya kita pakai gratis tetap bertahan hidup ya itu caranya. Dan kenapa Oh harus iya, Pak. kenapa Kemarin tuh PNRP ada yang accounting. iya itu di semenjak Odoo 10 dihilangin. Kalau nggak salah Odoo 10 udah dihilangin. Tapi kan komunitas kita kan sebagai orang itu kan pengen tetap ya gue pengen tetap yang dapat gratis lah. Nah itulah kebaikan dari orang kayak Odoo apa bukan Odoo sih apa Ocha sama Odomet mereka bikin. Secara minimal kita secara implementasi tetap bisa lihat laporan ke accounting gitu. Ya. Kalau ini udah rasa cukup, udah dulu kali ya. Nanti bisa dilanjut kalau memang ini saya bantu ini aja sih. Sebenarnya udah bisa kalian ikutin ini sih apa jurnal-jurnal dari kampus-kampus yang udah pada lulus itu loh, lagi pada skripsi kan jurnalnya bisa di-upload tuh. Kurang lebih sama lah. Gitu. Oh, loading ya, Pak. Oh Kalau ini iya kan emang dia lama install. kalau Iya. ngaktifin. Kamu refresh aja nggak apa-apa. Hmm. Oh iya. Nggak mengganggu, dia kan berjalan di background. Kalau ini mungkin
udah cukup kali ya kalau udah ini ya, udah coba itu accounting-nya, tinggal bikin-bikin aja, bikin customer A, customer B, atau data yang dari kelurahanmu tuh udah bisa kamu create-create tuh di ininya. Iya, Pak. Siap. Iya, gitu Nanti aja. berarti kami tinggal nyoba-nyoba aja Pak yang di OpenAIRP sama yang ini udah Kalau saya 16. bilang sih mending jangan open ERP sih. Karena bener-bener Hmm. dosennya udah ngerti, kok kamu pakai yang 10 tahun lalu katanya. Hmm. Itu saran aja sih. Tapi kalau mau tetap di dosen pembimbing menyetujui ya udah gak apa-apa. Kan semua balik ke dosen pembimbing kan kalau di kampus kan. Iya sih Pak. Kalian kan punya ini pembela dia setujuin dia kan lolosin, yang lolosin Pak pas di sidang kan. Udah belum masuk install ya, masih loading ya, masih itu ya. Bentar. Oh banget. Oh udah. Belum. Masih. Coba aja itu duplicate tab, duplicate tab aja coba buka baru localhost-nya. Ya, kayak itu udah deh coba. Masih loading ya. Iya. Makanya saya udah nggak naruh lagi Odoo di Windows, berat Windowsnya. Iya sih Pak. Ini paling habis skripsi di uninstall. Atau kalau kalau mau gampang ini di stop service kalau nggak dipakai, Iya Postgre Pak juga nanti. di stop service gitu. Mm-mm. Nah udah itu, nah coba sekarang udah install tuh, coba buka itunya. Udah jadi accounting ya di yang dadu itu ya. Udah accounting kan? Bukan tadi. Udah. Tadi di yang ini yang kubus kubus kiri. Nah kan udah accounting itu. Iya iya iya. Ada. Nah disitulah untuk reporting accountingnya nanti bisa sesuaiin sama modul aja sih nggak apa-apa. Oke ya, kalau ini udah saya cukupkan aja ya. Ya, Siap siap Pak. ya. Paling itu tadi setup, itu udah bikin setup company, nanti bikin cowoknya kalau di Indonesia berarti kamu bikin cowok baru gitu, buat secara accountingnya gitu. Oke, sukses ya. Nanti Siap nanti Pak. ini perlu saya record, saya upload aja ya, nggak apa-apa ya? Iya Pak. Iya Pak nanti mau Buat ngulang-ngulang ya. Ya buat udah. ngulang ya. Kalau yang lain kalau memang ada sesuai secara IT bisa saya bantu nggak apa-apa. Nanti kalau memang mau dibikinin ininya selain ERP nggak apa-apa juga. Kan sistem ada banyak. Sebenarnya kalau mau kayak bikin sistem dokumen manajemen sistem juga bisa itu. Banyaknya Hmm. open source juga. Iya kalau mau kan SI kan bahasanya kan cuma bikin sistem kan. Iya. Iya, bikin sistem pencatatan, sistem inventory pakai yang ini, terus kayak approval manajemen Oh juga kalau banyak di lah. kubusnya ini di samping ini kok nggak ada invoice ya Pak? Kan udah hilang, ditutup sama si accounting. Oh. Coba buka accounting. Jadi udah di accounting semua. Jadi kalau invoice itu di sini dia Hmm. malah ditambahin lagi fitur jadi lebih banyak. Nah, kamu ini lebih powerful dibanding invoicing. Jadi ini tetap invoicing ditambahin sama modul accounting. Ini lebih lengkap tuh sampai bikin coa. Kalau di invoicing nggak ada coanya, jadi terbatas. Oke Nah ini oke. bikin accounting period, nama akun bank, tax reviewnya ada tuh, accountingnya ada, sama ini invoicing yang udah di upgrade. Nah ada laporan ledger gitu. Silakan dioper. Secara ini sih udah ini sih udah terpenuhi. Ya mungkin kayak modul employee itu kalau memang ditambahin ya jadi pendataan karyawan. Berarti kamu akan ada namanya apa? HRIS, Human Resource Information System kan. Tuh. Nah ini invoice tagihan.
Nah ini invoice ini dari mana? Kan nggak mungkin tiba-tiba ada tagihan. Kan harus ada penjualan dulu baru ada tagihan. Jadi nggak bisa bikin new. Kalau bikin new pun nomor invoice-nya dari nomor berapa, nomor Oh sales iya. nomor berapa. Nggak bisa tiba-tiba kamu keluarin invoice itu mah masuk pelanggaran hukum itu. Makanya termasuk bisa korupsi itu. Makanya ada perlu sistem apa supaya semua rapi, nggak bisa bikin bikin new invoice. Nanti pas diaudit, ini invoice-nya dari mana? Tagihan asal apa? Kan harus jelas. Hmm. Kalau mau bikin tagihan langsung sih, sorry. Berarti kamu tagihan langsung ya bikin invoice, tapi aku ada produk segala macam tulis harga kan? Yap. Iya bisa juga sih kayaknya bisa ya. Tapi kayaknya nggak terbiasa saya karena perusahaan itu kan biasa invoice itu dibuat dari penjualan atau itulah istilahnya dari penjualan atau sewa atau apa gitu. Ya kalau berarti coba bikin invoice baru sih bisa sih itu, tapi memang harus kamu bikin transaksi. Coba tadi ke itu ya, counting customer invoice. Nah, kamu berarti bikin invoice invoice ini ya, bikin invoice baru ya. Ya bikin new berarti langsung lagi nih ya, dari mana ya. Enggak, berarti enggak, Pak. Nanti saya masukin dulu yang kan ada nih data-data penyewanya. Berarti udah tahu nih sewa tanahnya berapa, jumlahnya berapa. Ya tinggal masukin, nanti baru tinggal dibuat tagihannya. Iya, Ya langsung mending sih. ya. Yang baiknya itu memang kayak gitu. Makanya jarang Ya. orang bikin invoice baru, tetap aja harus bikin ininya sih, proses transaksi kenapa invoice itu terbit kan. Ya. Nah ini bukan dummy ya. Enggak. Nah dummy ini kosong, itu bedanya kan mereka nanya. Jadi nggak ada apa-apa di sini. Bikin Ya. baru lah semua produk bikin baru, customer bikin baru, bikin transaksi baru, penjualan baru, pembelian baru, terus nah tadi tuh di makalah itu mungkin apa jurnal-jurnal orang itu ada masukin Hmm. modal awal perusahaannya. Nanti dia minus kayak tadi minus, bayar pakai apa nggak ada modal awal. Itu aja sih. Ya udahlah ya, udah itu silakan dicoba ya. Siapa? Saya masih mau ada ngerjain yang lain. Makasih Oke, banyak, Pak. thank you ya. Semoga Ya. berguna ya. Kalau yang lain-lain ada mau ditanya, nggak apa-apa. Saya pun jadi ada kayak apa ya, istilahnya apa ada kayak pengetahuan baru juga sih. Sekarang secara edukasi itu kampus-kampus apa sih yang dipelajari? Jadi tahu juga saya dari sini. Ya, Pak. Dapat manfaat juga lah. Ya wis. Terima kasih banyak ya. Ini berarti saya stop ya recording.